Ada 2 video yang akan ditampilkan, silakan dinikmati dulu Bapak Ibu. Sambung. Suaranya nggak dengaran. Sama lo kontennya. Karya geografis di Kepulauan sendiri yang memang berbulu, berbutir, menaungan dan ya seperti hujan-hujan berkabut. Ini nama gurunya Pak Nunuk Liza. Saat ini beliau sebagai ketua komunitas guru belajar Nusantara. Ya, dia bertugas di SMA SMK Petung Triyono, daerah Jawa Tengah, Pegunungan. Komunitas kecil yang isinya tadi guru-guru atau siswa atau non guru pun bisa masuk untuk sama-sama bisa saling menguatkan, bisa saling membelajarkan. Nah sekarang dari hasil kedua video ini ada refleksi yang ingin saya harapkan Bapak Ibu teman-teman bisa menjawab. Ada 3 pertanyaan yang mungkin harus dijawab. Silahkan ditulis di note-nya. Yang pertama, pertanyaannya hal-hal apa saja yang ingin Anda perbaiki sebagai seorang guru? Ya, hal-hal apa saja yang ingin Anda perbaiki sebagai seorang guru? Apa aja? Mungkin tentang kemampuan kita atau mungkin kepribadian kita. Saya orangnya kurang sabar, gregetan. Atau saya memang kayaknya kurang kreatif dalam menerapkan metode belajar, atau saya tadi kurang membaca, harus banyak baca. Rupanya memang kita juga sebagai guru harus terus mengupgrade ya, melalui tidak hanya melalui komunitas, juga melalui bacaan. Oke, apa aja kira-kira yang mau saya perbaiki depannya? Apa aja kira-kira? Boleh lebih dari 3, 10, 20, silahkan dituliskan. Di sini terkadang kita menuntut siswa itu harus sama semuanya, padahal karakteristik siswa itu berbeda-beda dan cara dalam dia menerima pelajaran pun berbeda. Dan ini dituntut lagi saya untuk lebih kreatif dan lebih menyenangkan agar apa yang saya sampaikan kepada siswa mengena dan membekas di hati dan menjadikan saya mungkin nanti guru yang boleh dirindukan atau disenangi siswanya. Bisa kita lihat ya. Apa semangat apa yang bisa kita lihat dari kedua guru tersebut? Ya, inspiratif, apalagi kreatif, ya, apalagi kira-kira ya, motivasinya tinggi ya, pantang menyerah, terus apalagi menyenangkan, ya pasti menyenangkan semua siswanya ya. Dia berusaha mencari caranya gimana menyenangkan semua siswanya, dan siswanya juga senang dengan pelajaran yang dia ajarkan. Seperti itu. Memang tidak mudah itu ya, sepertinya teori aja ya, Bu Suci ya. Nah, tapi dari kita lihat dari kedua guru itu rupanya bisa juga gitu sebenarnya, asal kita mencari cara gimana. Nah, salah satu caranya keduanya sama ya, mereka membentuk satu komunitas. Nah, ini saya sih berharap teman-teman
pengalaman di sekolah sebenarnya di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini juga ya, IHT itu ada komunitas guru kan ya, diharapkan ya Bu Aiwen ya, kalau nggak salah ada komunitas belajar di dalam sekolah yang bisa kita bentuk ya untuk saling berbagi praktik baik gitu. Jadi kita sekolah mengajar itu bukan hanya datang pulang atau datang ngajar pulang itu aja. Tapi tadi output dari IHT ini atau program kurikulum Merdeka tuh harapannya tadi kita bisa membentuk komunitas di dalam sekolah ini sendiri, dan komunitas itu isinya tadi kita bisa saling berbagi, belajar bersama, berbagi praktik baik, saling melakukan refleksi, bukan saling menilai ya, lain ya. Menilai itu bukan tugas kita ya, tapi kita melihat gimana sih, oh iya kok di kelasnya Bu Aiwen anak-anaknya kayaknya asik banget ya, kelas Bu Oki kayaknya enjoy, gimana caranya gitu, metodenya apa sih yang dipakai gitu. Terus atau di kelasnya Bu Herlina kayaknya anaknya nurut-nurut gitu, apa yang diomongin masuk aja gitu, kok di kelas saya enggak gitu, ada apa gitu. Nah itu kita bisa berbagi gitu, karena tadi sebenarnya di dalam kurikulum Merdeka ini kan kita bisa belajar bukan hanya kepada instruktur, bukan hanya kepada pelatih, tetapi kepada teman guru juga bisa. Supaya saya bisa membuat tampilan pembelajaran menarik, karena mapel yang saya ampu itu tidak menarik dalam prognosis itu aslinya menarik. Nah, ya bukan prognostikanya yang kurang update gitu ya. Itu sih Bu. Oke, terima kasih. Oke, jadi ingin mengupdate ya kemampuan dalam menggunakan aplikasi ya supaya ya artinya biar tadi ya kemasan pelajaran kita lebih menarik anak gitu ya. Padahal juga pelajaran sebenarnya menarik ya, cuman karena tadi ya cara kita ya mengenalkan ya, sama kan dengan kita produk ya, mengenalkan produk, orang kan nggak mungkin langsung buka kan, lihat dulu bungkusnya seperti apa, baru dari bungkusnya kita tertarik, baru kita coba nyicipi. Yang ibu gitu ya, yang ibu Amel itu ya. Ibu Amel itu dia seorang guru sejarah, biologi, ekonomi, sejarah sama akuntansi ya. Iya. Nah, itu secara ini latar belakangnya sama dengan saya Bu. Saya ini S1 itu ini ya, pendidikan terakhirnya pendidikan ekonomi akuntansi Bu. Tapi karena di SMK nggak ada, jadi saya harus bisa belajar sejarah. Nah, sejarah ini bagi sebagian anak merupakan mata pelajaran yang sangat membosankan, momok bagi anak-anak. Bikin ngantuk ya. Bikin ngantuk, bisa tidur berjamaah kalau saya nggak kreatif di dalam situ, gitu kan? Nah, jadi sebagian anak sudah malas Bu dengan yang namanya sejarah, apalagi bicaranya yang belakang-belakang terus kan, seperti tanggal ya, tempat toko, tanggal, seperti itu identiknya. Itu dulu waktu kita masih di SMA ya. Sekarang kan paradigmanya sudah berubah. Iya. Kalau sejarah itu bukan lagi sebatas toko, tanggal, tahun itu kan, mengingat peristiwa gitu kan. Tetapi apa hikmah di balik sejarah itu? Betul. Itu yang sering saya tekankan ke siswa, gitu ya. Kamu belajar sejarah bukan cuma mengingat tahun tanggalnya saja, tapi setelah ini ada pembelajaran apa yang kamu dapat dari pembelajaran sejarah hari ini. Nah, jadi sebagian anak itu memang belum bisa memahami, karena memang karakteristik anak itu kan berbeda-beda, dan tidak semua anak memang menyukai pelajaran itu kan. Nah, ada benarnya juga kadang-kala anak itu tertarik, menarik, aktif dalam pembelajaran tergantung gurunya. Nah, jadi kalau gurunya kreatif, gurunya update informasi terus dan ikut menyelami anak-anak. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibu Amel tadi, buku Toto Chan itu Bu ya. Toto Chan itu gadis cilik di balik jendela. Saya sudah baca full Toto Chan itu. Dia bercerita tentang ada gadis cilik, awalnya dia dianggap anak yang autis gitu ya. Nah, dia sekolahnya tuh di gerbong kereta api. Gerbong kereta api yang sudah tidak terpakai lagi, bekas gerbong kereta api. Jadi bagaimana gurunya mengemas di suasana sekolah yang di gerbong tapi bisa menarik. Kenapa dia disebut di situ gadis cilik di balik jendela? Dia
Yang mana? Tidak. Oh lah, itu aja. Jadi karena ada motivasi, ada panggilan sebagai seorang pengajar, sehingga pendeta ini lebih serap, lebih kuat mengajar atau kerja di sekolah ya, daripada nanti kalau misalkan di lab gitu ya, di rumah sakit gitu ya. Tapi lebih memilih mana kira-kira nantinya? Setelah setahun lebih ya udah ya. Nah di sini gimana? Awalnya di lab, awalnya. Pas ketemu anak-anak, ketemu di jalan main, senang juga. Jadi ada kebahagiaan ya tersendiri ya. Budeta gitu kan. Itu guruku loh gitu kan. Jadi ada kepuasan ya. Oh iya, anakku ingat sama aku, anakku menganggap aku sebagai gurunya. Oke, terima kasih Budeta. Oke, siapa lagi kira-kira yang mau menyampaikan nomor 2? Oh, Bu Nurul. Oke, kekuatan terbesar Bu Nurul. Hah? Jarang bersuara ini Bu Nurul nih. Oh. Atau di sini deh, siapa nih? Hijau lagi. Guru imut. Apa kekuatan terbesar Poema apa Poema sebagai guru bisa diceritakan? Oke, mohon yang lainnya diperhatikan teman-teman semua. Kekuatan terbesar ya Bu ya menurut saya, saya bisa mengelola kelas dengan cerita. Jadi saya suka menghubungkan materi pelajaran secara kontekstual dengan kisah-kisah hikmah atau baik yang ada dalam agama Islam maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, saya berusaha untuk selalu disiplin masuk kelas, kemudian disiplin untuk mengkoreksi dan membagikan hasil penilaian anak sehingga memberikan umpan balik memberikan umpan baliknya sehingga anak itu terutama di farmasi ya saya lihat ya ketika saya tidak masuk bahkan seorang SD saja bilang, Bu, saya tanya minggu kemarin kok saya nggak nandatangani buku kemajuan kelas, kenapa ya gitu tanggal sekian. Bu, oh ternyata kita ada Zoom dari yang Pokari itu. Oh iya, Ibu kan nggak masuk Bu, katanya gitu. Jadi dengan saya berusaha mendisiplinkan diri gitu, baik dari walaupun saya nggak bisa masuk, saya komunikasi ke anak, maaf ya nak gitu, Ibu ada jadwal kontrol gitu jam sekian sampai jam sekian, kemudian tugasnya ini gitu. Jadi saya berusaha mendisiplinkan diri baik dari masuk, baik tidak masuk pun saya komunikasi tugasnya saya berikan umpan baliknya. Karena apa? Karena kita mendidik manusia Bu ya, bukan robot. Jadi seperti kisah dari Ibu Amel tadi, memang setiap kita adalah seorang pembelajar sepanjang hayat yang harus senantiasa memperbaiki diri gitu. Kekuatan terbesar. Yang dua. Apa kekuatan terbesar saya sebagai guru? Saya berusaha tidak menegasi ke anak-anak. Saya menganggap Adil ya, menerapkan keadilan ya. Itu aja. Keadilan menurut Ibu gimana? Adil itu apa semua sama rata atau gimana? Maksudnya bukan adilnya itu, bukan adil. Maksudnya saya dari segi nilai saya. Apakah anak itu mau kaya? Mana itu mau kaya atau miskin? Kemudian anak yang dekat sama saya atau enggak itu tidak mempengaruhi. Tapi kalau misalnya nilainya segitu, ya kalau anaknya bagus nilainya ya bagus. Kalau anak nilainya jelek ya jelek gitu. Kalau perilaku itu misalnya paling baik di perilaku aja misalnya nilainya A, B, C. Gitu. Kalau dari segi nilai angka. Jadi memperlakukan hal yang sama ya. Nah, tidak kita melihat latar belakang siswa itu seperti apa. Saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh Ibu Aiwen. Saya juga membuat tadi kekuatan saya tidak pilih-pilih siswa, karena memang betul siswa itu 34 di dalam kelas, 34 karakternya, 34 background keluarga. Jadi macam-macam, ada mungkin dari keluarga yang orang tuanya temperamen, ada orang tuanya penuh perhatian dan lain-lain. Jadi memang betul-betul kita tidak boleh sama sekali untuk membeda-bedakan dan menyikapi anak dengan sesuai dengan apa modelnya.
yang temperamen itu tidak bisa kita berlaku temperamen juga kepada dia sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau kita sudah melaksanakan tugas kita seperti itu, melihat siswa berdasarkan satu total tubuhnya, dari perilaku sampai ke kemampuannya, saya yakin ketika kita tiada itu artinya kuat. Tiada di sekolah itu sudah pindah. Ya, pensiun. Kalau cita-cita pindah saya. Kalau cita-cita pindah mungkin saya paling banyak pindah. Iya, saya sudah banyak pindah karena pengalaman mengajar mungkin di antara kawan-kawan saya paling banyak. Terhitung 26 tahun ya mengajar. Jadi jangan-jangan yang belum lahir. Galang belum lahir ya. Saya sudah ngajarnya galang belum lahir ya. Ibu sudah ngajar. Rencana masih proses iya. Jadi ketika sesuai dengan apa yang saya dengar gitu ya, yang saya dengar ketika saya sudah pindah di situ, saya tidak punya image guru di mata anak-anak gitu ya. Sampai hari ini juga malah anak-anak saya mungkin saya sudah punya cucu gitu karena anak-anak saya sudah menikah atau agar kamu bisa dikenal oleh sejarah. Mantap. Artinya memang saya kalau ngajar mungkin termasuk yang punya tugas ya. Tugasnya yang pertama anak-anak itu saya tanam dan saya tantang. Jadi saya tanam dan saya tantang untuk buat buku. Itu karena kemarin ada beberapa, walaupun bukunya itu mereka bikin sendiri ya, dengan semangat yang luar biasa, akhirnya bukunya terbentuk. Itu yang harus saya tanam. Dan menulis itu konsep saya ada dua. Menulis memang dalam catatan, kemudian menulis mereka membuat sebuah. Aku memberikan nilai kecil kepada anak bukan karena aku benci ya. Cuman yang aku sampaikan di depan kelas, anak-anak nanti kalau kalian tidak berusaha nilai kalian akan kecil. Itu yang saya tanamkan. Jadi kalau aku ngomong anak-anak kalau kalian tidak berusaha nilainya nanti akan kecil, tiba-tiba nanti dia menerima rapor nilainya besar padahal dia tidak berusaha, artinya nanti saya takutnya sayanya diremehkan nanti. Begitu. Terus yang kedua tadi apa kelebihan saya? Ya. Saya ini orang yang agak bingung untuk menyatakan menilai kelebihan saya sendiri. Selain lebih suara ya, kalau suara saya lebih akui, saya udah nelang toak dan kecil. Jadi kalau ngomong tuh suara saya udah paling gede kayaknya ya. Saya merasa masih banyak yang perlu saya perbaiki dalam diri saya. Gitu ya, banyak sekali yang perlu saya perbaiki dalam diri saya, terutama tentang sabarnya. Saya merasa diri saya jauh sekali kalau tentang sabarnya. Bikin ada salah sedikit saja anak tuh mulai terpancing emosi ya. Men, jangan deket-deket men. Terus saya bilangnya kenapa saya mungkin overacting ya saya di ruang guru, tapi saya suka. Overacting. Ya, overacting yang positif ya. Tapi saya suka karena saya tidak mau kehidupan kesedihan itu begitu banyak muncul. Saya ingin kehidupan kebahagiaan itu terus muncul. Karena dengan rasa bahagia kita bisa memandang dunia ini dengan begitu banyak kacamata. Gak bagus itu memang mungkin kita nggak bisa nangkep ya. Tapi dengan asam garamnya mereka, dengan pengalaman hidup mereka, itu mereka seperti bisa membentuk cara pandang itu yang lebih luas gitu, lebih jauh. Nah itu yang kadang-kadang untuk usia sekarang itu belum. Tapi nanti mungkin akan mencapai masa seperti Bu Hanifah ini. Gitu ya. Kita harapannya ya semua bisa mencapai seperti Bu Hanifah ini ya. Literasi selama 10 hari itu gimana? Menyenang.
berkembang. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Oke, ada sedikit patah kata dari Pak Dwi kepada Mbak Dwi Romani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kesekian kalinya ya, jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber dari Komite Pembelajaran maupun dari pendamping Komite Pembelajaran yaitu Pak Siamta akan bermanfaat untuk perkembangan SMK kita. Ini baru langkah awal dari SMK kita, karena masih banyak PR yang lain yang akan menuju ke RI 4.0. Di RI 4.0 nanti itu semua langkah kita akan mencoba untuk berlari mengejar anak-anak kita di bidang digital, karena kita merasa, saya sendiri juga merasa bahwa anak-anak kita ini lebih hebat daripada kita dengan digital. Kemarin yang kegiatan digital marketing itu yang sebenarnya siswa yang kemarin itu saya suruh buat konten, dan hanya dalam 2 hari mereka sudah selesai kontennya. Nah, nanti saya akan buat, ini sudah saya buat yang namanya fanpage SMK 5. Jadi fanpage itu apa sih? Fanpage itu adalah halaman Facebook, halaman Facebook yang untuk mempromosikan SMK 5 gitu. Dan isinya itu semuanya boleh nanti Bapak Ibu memposting sesuatu atau membuat konten, dan nanti anak-anak atau adminnya yang memposting. Di sini Bapak Ibu saya buat fanpage-nya itu Pondok SMK N5 Pangabina. Kenapa? Karena itu nanti menjadi ajang promosi juga untuk produk-produk yang ada di SMK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wi. Baiklah, kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Oh ya.